Dalam jam penekualiman dan 13 anak-anak juga penyediaan jemaat untuk dapat duduk sama-sama dengan Tuhan dalam jamuannya yang kudus nanti. Kami dengar seketika firman Tuhan yang tadi nasnya kita sudah bacakan. Terdapat dalam pertama Korintus 3:23, tetapi kamu milik Kristus dan Kristus itu milik Allah. Suatu nas yang kami juga kita sendiri mau berkata sekarang, Kristus itu beta punya. Kristus itu beta punya. Tetapi hari ini jadi lain. Hari ini bukan artinya begitu. Kalau saya percaya Kristus, lalu saya bilang Kristus itu beta punya. Hari ini lain. Dan artinya itu bukan begitu. Sebab kita percaya Kristus, maka Kristus itu kita punya. Hari ini yang benar yaitulah bukan Kristus itu aku punya, tetapi aku ini Kristus punya. Beta ini Kristus punya. Kata ini Rasul Paulus tulis dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Jemaat yang waktu itu ada dalam sengsara perhambatan. Sengsara hebat. Jemaat yang oleh kesukaran itu jadi bimbang. Karena dapat sengsara oleh sebab percaya akan Kristus. Kalau saya percaya dia dapat sengsara. Dapat sengsara sebab sudah jadi Kristus itu aku punya. Dapat sengsara sebab Kristus itu aku punya. Dan dengan ini aku jadi bimbang. Karena sengsara mengancam hidupku. Mereka bimbang dan rasa bahwa sangkanya kalau mereka sudah berkata bahwa Kristus itu aku punya, maka mereka akan dapat kesenangan, untung dan selamat. Tetapi sekarang karena Kristus aku dapat susah. Karena Kristus aku dapat susah. Biarlah Kristus dilepaskan. Kalau artinya begitu, Kristus aku punya, dan kalau karena Kristus aku punya, aku dapat susah sengsara. Baiklah sekarang aku lepaskan Kristus supaya jangan dapat sengsara. Ya benar. Kalau Kristus aku punya, maka semua bergantung dari beta. Mau tahan Kristus terus atau mau lepaskan Kristus? Bergantung dari beta. Kalau seorang lepaskanlah. Itu beta pun soal, bukan lo. Papa dan mama bukan pun soal, manusia muslim bukan pun soal. Beta pun soal. Beta mau tahan Kristus atau lepas Kristus. Sebab itu Kristus beta punya. Kepada jemaat Korintus yang ada di dalam keadaan yang semacam ini, Paulus bersurat dan dalam surat dia tulis, kamu milik Kristus. Paulus tulis di surat. Don't pikir begitu sekarang Paulus tulis, kamu milik Kristus, bukan milik Paulus, bukan milik Apolos, bukan milik Kefas, melainkan kamu milik Kristus. Apa sebab kamu ini ada milik Kristus?
Sebab kamu sudah dibeli dan dibayar dengan harga yang amat besar. Di dalam hidupnya, Ia sudah beli dan bayar kamu dengan segenap kehidupannya oleh korbannya di atas bukit Golgota. Ia beli dan bayar kamu dengan tubuh dan darahnya yang tersedih. Begitu mahal kamu dibeli dan dibayar. Maksud Paulus mau berkata pada jemaat yang bersengsara ini bahwa kalau Kristus itu kamu punya, kamu boleh kecewa. Tetapi oleh karena kamu ini Kristus punya, maka tidak usah kamu takut. Tidak usah kamu kecewa. Ia punya, Ia peliharakan, Ia jaga, sehingga sehelai rambut di kepala pun tidak akan gugur kalau tidak dengan kehendaknya. Ya benar, Kristus itu aku punya. Tenang, aku penuh dosa, aku penuh kejahatan, aku terlalu mustahak untuk menyempurnakan Dia, karena Dia terlalu kudus, Dia terlalu mulia, Dia terlalu besar. Aku terlalu mustahak untuk memilih Dia. Seperti kata penghulu laskar itu, ya Tuhan, atap rumahku tidak berlayak untuk menerima Tuhan. Penghulu laskar yang sudah tahu kenal Tuhan. Beda pun atap rumah, semustahak Tuhan masuk di dalamnya. Beda pun tiris-tiris rumah, Tuhan tidak berhak masuk ke dalamnya. Tuhan terlalu mulia. Petrus mula berkata, Kristus itu aku punya. Sebuah orang lari, tetapi aku tidak. Karena Kristus aku punya, aku akan peliharakan Kristus dalam sengsaranya, di hadapan musuhnya, sampai mati. Kata Petrus punya pengakuan iman. Apa jadi di balik imam besar? Petrus mau buang Tuhan, kata dayang. Kristus itu yang kau punya Petrus, apakah jawabmu? Kata Petrus, jawab, Dia itu bukan aku punya. Ya, Petrus boleh berbuat sekarang menurut kehendaknya atas Yesus, sebab ia menganggap Kristus itu dia punya, sehingga pengakuan imannya yang sekarang ia harus mengaku. Adakah engkau Petrus Kristus punya? Ia jawab, Kristus bukan aku punya. Ya, barang yang kita punya kita boleh berbuat menurut kehendak hati kita. Petrus keluar menangis pahit-pahit sebab ia rasa diri kamu mustahak untuk jaga dan piara Yesus yang ia punya. Sekarang Yesus yang punya sudah harus hilang daripadanya. Kini tak dapat lagi berkata Yesus itu aku punya, sebab ia sudah merampas dari Petrus oleh musuh. Kini Petrus kosong. Ya, Petrus kehilangan Tuhan, tetapi Tuhan tidak kehilangan Petrus. Sesudah Tuhan bangkit, Tuhan cari Petrus dan dapat. Belajar fisik. Waktu juga sebentar musikanya. Adakah kamu Kristus pun? Atau kau orang ini dompu Kristus? Sebab itu ajar lama kenal Kristus, belum ambil Kristus. Tetapi kalau minta Kristus tak tolong, belum tak tinggal dia. Kita boleh buat betul suka. Kita boleh datang buat Kristus sembahyang atau usah. Kita boleh baca Bible atau usah. Itu kita betul suka. Sebab Kristus itu aku punya. Kita boleh pergi gereja lagi atau usah. Itu kita betul suka. Sebab Kristus itu kita punya.
is van God. De gemeente is zo rijk, omdat zij van Christus is. Nu staat het precies andersom. Daar even. Toen was het, alles is van u. Nu staat er niet, Christus is van u, maar hij zei van Christus. Dus hij zei zijn eigendom door hem gekocht en betaald met de hoogste prijs van zijn leven. Zoveel zijt gij hem waard geweest, dat hij alles voor u heeft overgedaan. Maar daarom is hij nu ook zuinig op u en bewaart hij u zo, dat geen haar van u onthalen kan zonder zijn wil. Hebben wij dan ook hem te dienen? Nog een keer. Maar omdat wij van hem zijn, hebben wij dan ook hem te dienen. En zullen wij hem alleen dienen. Paulus is altijd buitengewoon praktisch in zijn brieven. Eigenlijk ligt de toepassing van deze tekst reeds in het voorgaande opgesloten. Ik wil dan ook slechts op alles cirkelt om de vraag: hoe is het gesteld? Omdat wij het ernstig hebben willen maken met ons armen Christus. Een schooljaring kan je door Christus punya. Kalau dari mama bapak mama terlalu pakai doa sini. Terlalu pimpin doa datang dari Kristus, dari doa Kristus punya. Sendiri ini, kalau bersepakat mengaku ya artinya doa mengaku doa ini Kristus punya. Hidup sebagai berguna bagi Tuhan dalam Kristus. Kristus yang bikin Tuhan suka di luar Kristus punya pengetahuan. Karena kami bukan kami sendiri punya, dan Kristus bukan kami punya, melainkan kami Kristus punya, dan harus dengan sekarang dan turut perintah atas jalan sebab pintu penerimaan satu Tuhan. Kan menyanyi sama-sama. Bisa ada sobat. Bisa
Sidang Maha Tuhan, beberapa saudara laki-laki dan perempuan rindu mengaku imannya sekarang ini secara oknum, lagi pun dengan terus terang di tengah-tengah jemaat, supaya mereka mendapat bahagian dari persekutuan jemaat yang penuh, sehingga mereka di luar sana akan turut memuliakan perjamuan asa yang kudus, lagi pun akan menanggung jawab tentang pembangunan jemaat Kristus. Kita percaya serta mengaku bahwa Allah himpunkan anak-anaknya dalam Kristus dari antara sekalian kaum dan bangsa, sambil mempersuatukan mereka merupakan suatu juga tubuh yang daripadanya Yesus Kristus itulah kepalanya, sedang kitalah anggota-anggotanya. Dalam baptisan yang kudus dinyatakan dan dimeteraikan bagi kita bahwa telah kita diangkat ke dalam perjanjian anugerah Allah. Sebab itu wajiblah kita dibaptiskan selaku anggota dari jemaat Kristus. Olehnya itu kita pikul tanda batas dan tanda perangnya. Dalam perjamuan asa yang kudus Kristus karuniakan roti dan air anggur kepada kita selaku tanda dan materai daripada tubuhnya yang terselip dan darahnya yang tertumpah. Olehnya itu setiap kali pula dipersuatukannya kita kepada persekutuan yang benar dengan dirinya, demikian pun seorang dengan seorang. Sedang demikianlah kita dipersuatukan dengan Kristus, maka terpanggillah kita untuk mengaku Dia dengan perkataan dan perbuatan selaku Tuhan dan Juru Selamat. Lagi pun untuk memberitakan dan menantikan kedatangan kerjaan Allah. Gemeente des Heeren, enige broers en zusters beheren nu in uw midden persoonlijk en openlijk belevenis van het geloof af te leggen. Opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap der kerk, daardoor tot het heilige avondmaal worden toegelaten en mede verantwoordelijkheid dragen voor de opbouw der gemeente van Christus. Wij geloven en beleven dat God in Christus in het heilige avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft, als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Aldus, verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad hem te beleven als Heer en Heiland, en Gods koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkraad geeft na gebracht te hebben met uw geloof en kennis der waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die thans beleven is, de schuldstuk afleggen, op te staan met een dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belevenis de Vader te antwoorden op de volgende vragen. Sesudah memeriksa kamu, hai orang bersih baru tentang imanmu dan pengetahuan akan kebenaran Allah, maka dengan penuh harap dan sukacita mendiskredita meluluskan kamu terhadap niat hatimu. Sebab itu di hadapan Allah dan Jumatnya, aku menyebut kamu yang sekarang hendak mengaku imanmu akan menyahut pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Itu pun sedang kamu mau dengar-dengaran kepada bunyi Alkitab dengan perasaan terima kasih. Lagi pun dalam persekutuan dengan jemaat Mesihi, kita baca satu-satu dan berdiri dari tempatnya. Apollo Ephraim Peter, Noya David Rene, Noya Titia, Ocnosea Nico Spijsenlief,
Maria Jacqueline Jacoba. Soplani Herlintje Patseba. Suitela Flora Sandy. Kairo Henderina Adonia Johanna. Tua Patinaya Elizabeth Sofina Petrosina. Watimina Amselik. Aleta Jacoba. Tupano Constantina Teresia Antoineta. Rumamori Samuel Patipawai Fico dan kuat. Pertanyaan pertama, adakah kamu mengaku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa hak langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang Tuhan kita, dan akan Roh Kudus, penghibur yang memimpin pada segala kebenaran, beleid hij te geloven in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus het enige geboren Zoon onze Heer, en in de Heilige Geest. Pertanyaan kedua, adakah kamu menyambut panggilan sebagai anggota jemaat yang telah dipilih oleh Allah dalam Kristus pada hidup yang kekal, supaya oleh karunia-Nya kamu berperang melawan dosa dan setan, mengiring juru selamatmu dalam hidup sampai mati, mengaku namanya di hadapan manusia, sambil bekerja dengan sukacita di dalam kerjaannya, tweede, aanvaardt hij de roeping op als lidmaat van de gemeente, die God zich in Christus ten eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw helemaal te volgen in leven en in sterkte, hem te beleden